Akses jalan darat menuju lokasi mengalami kerusakan parah akibat bencana yang terjadi sepekan lalu. Dalam peninjauannya, Ali Imran menyaksikan hujan turun sejak dini hari, memanjangkan malam bagi warga di lereng-lereng Bukit Sumatera. Guyurannya bukan lagi sekadar hujan. Musiman, ia membawa suara murka hutan yang selama bertahun-tahun digunduli, ditebang, diganti menjadi hamparan perkebunan sawit dan lubang-lubang tambang yang menganga. Tanah yang dulu kokoh kini tak lagi punya pegangan. Akar-akar besar yang dulunya memeluk bumi sudah lama hilang. Digantikan jalan tanah yang licin dan parit-parit buatan. Ketika curah hujan memuncak, bukit pun runtuh, membawa serta batu, lumpur, dan pepohonan yang tersisa, menimpa rumah-rumah kecil di bawahnya. Di beberapa daerah lain, sungai-sungai meluap. Air coklat berkejaran membelah kampung. Rumah roboh, jembatan patah, dan lampu-lampu desa padam dalam gelap yang menambah ketakutan. Warga menunggu bantuan. Namun waktu terasa lambat. Sementara air terus naik, warga saling memanggil lewat toa masjid, mengevakuasi keluarga dengan perahu seadanya. Banyak yang berharap bantuan besar segera datang, tenda, makanan, peralatan evakuasi. Namun jam demi jam berlalu, dan mereka harus mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah rasa kecewa terhadap lambatnya koordinasi pemangku jabatan, masyarakat dari berbagai daerah justru bergerak lebih cepat. Media sosial penuh dengan ajakan solidaritas. Relawan berdatangan, komunitas kecil-kecilan membentuk posko darurat, dan sumbangan dikirim tanpa menunggu instruksi resmi. Salah satu sosok yang menjadi contoh gerakan dari masyarakat adalah Ferry Irwandi, yang bersama jaringan relawannya langsung menggalang bantuan, selimut, makanan, pakaian layak, obat-obatan. Video dan unggahannya menjadi pemantik semangat, membuat gelombang solidaritas dari berbagai daerah semakin deras. Tak lama kemudian, beberapa aktivis dan jurnalis nasional pun turun ke lapangan. Di antara mereka, Najwa Shihab, yang dikenal lantang bersuara soal kemanusiaan. Dengan kamera dan timnya, ia mendatangi lokasi, mewawancarai warga, memotret kondisi nyata tanpa sensor. Kehadirannya membuat perhatian publik meningkat, mendorong lebih banyak bantuan mengalir. Di titik-titik terparah, Ferry Irwandi dan para relawan bekerja bahu-membahu bersama warga, mendirikan dapur umum, mengangkat puing-puing, menenangkan anak-anak yang ketakutan. Setiap malam mereka berpindah dari posko ke posko, menembus gelap dan hujan. Sementara itu, narasi besar perlahan muncul. Bukan hanya bencana alam. Ini bencana dari hutan yang hilang. Warga menyadari, apa yang terjadi bukan sekadar musibah biasa. Mereka melihat sendiri bagaimana lereng yang dulunya hijau kini gundul. Bagaimana tambang-tambang dan kebun-kebun raksasa berdiri, menggantikan ekosistem yang dulu menjaga mereka. Namun di tengah duka yang dalam, ada satu cahaya yang tak padam, solidaritas. Masyarakat berlarian, saling membantu, saling menguatkan. Para aktivis, jurnalis, relawan, semuanya turun tangan tanpa menunggu siapapun. Mereka menunjukkan bahwa kadang, di tengah kegentingan, justru rakyatlah yang bergerak paling cepat. Dan di antara lumpur, banjir, serta hutan yang hilang, suara warga perlahan membentuk satu harapan. Bahwa tragedi ini menjadi pengingat bahwa alam tidak bisa terus dilukai. Dan bahwa rakyat yang bersatu selalu lebih kuat daripada bencana apapun. Bantuan dari swasta seperti Alfamart dan dari berbagai penjuru daerah, TNI, Polri, Basarnas, bergerak cepat bahu-membahu merangsek daerah-daerah yang terisolir dikarenakan banyak akses seperti jembatan, jalan yang terputus tersapu air bah dan longsor. Kurangnya respon dari pemerintah membuat banyak masyarakat yang sudah berhari-hari belum dapat bantuan tenda makanan. Justru dari para swasta bergerak tanpa perlu berkoar-koar. Terus bergerak, dari merekalah bantuan dapat justru para pejabat. Terkait seperti tidak sigap malah banyak yang cuma datang buat pencitraan politik mereka sendiri. Untunglah bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Kuat solidaritas yang tinggi dari masyarakat itu sendiri saling bantu.
Dari penjuri daerah, Sumatera kalian tidak sendiri, kami daerah lain bersama kalian. Mari bangkit bersama, doa kami semoga Indonesia selalu kuat dalam segala cobaan, amin amin ya rabbal alamin.